Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Satrio Terwirawan dari kelas A3 dengan nomor sambung 040202001036 dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi akan menjelaskan. Teori Ghosn yang diungkapkan oleh Jack Bologna itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individual pelaku korupsi. Yang kedua itu organisasi, instansi, dan masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Yang ketiga itu faktor kebutuhan berkaitan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Yang keempat itu faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku. Berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, karena kebutuhan, yang kedua karena peluang, yang ketiga karena ingin memperkaya diri sendiri, yang keempat karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan yang kelima ingin menguasai suatu negara. Faktor individu dalam melakukan korupsi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu keserakahan, yang kedua itu himpitan ekonomi, yang ketiga itu latar belakang kebudayaan atau kultur kerja, dan yang keempat itu self-esteem. Faktor politik sebagai penyebab korupsi itu bisa juga disebut sebagai kebutuhan, karena pasangan yang ingin mencalonkan sebagai pemimpin mengeluarkan sejumlah dana agar mereka dipilih sebagai pemimpin, dan setelah menjadi pemimpin, ia melakukan korupsi untuk mengganti dana kampanye tersebut. Faktor internal sebagai penyebab korupsi dijelaskan di menit 13 sampai 19 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adiaksa Baswan dari kelas A3, stambuk 0402020126 dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan materi faktor-faktor penyebab anti korupsi. Oke, baiklah, kali ini saya ingin membuat sebuah video untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Hardianto Dejanggi, SHMH. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada saya, yaitu soal yang pertama. 1. Apa yang dimaksud dengan teori Ghosn atau teori Jack Bologna tentang faktor penyebab korupsi? Saya akan menjawab, menurut Ghosn, teori yang dikemukakan oleh Jack Bologna bahwa faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. 1. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku. Kedua, organisasi atau instansi dan masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan untuk melakukan kecurangan. 3. Faktor kebutuhan berkaitan erat dengan individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. 4. Faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan aksi korupsi. Kedua, apakah yang dimaksud dengan teori berdasarkan pelaku? Baik, saya akan menjawab. Teori berdasarkan motivasi pelaku dikemukakan oleh Abdullah Hehamahua mengemukakan bahwa berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dibedakan menjadi 5, yaitu korupsi karena kebutuhan, korupsi karena peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintahan, korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Itu dari kelima yang telah saya sebutkan tadi. Dan saya ingin menjawab pertanyaan ketiga, apakah yang dimaksud dengan faktor individu penyebab korupsi? Nah, di sini jawabannya yaitu faktor individu termasuk dalam kategori faktor internal, adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu sendiri. Faktor individu berkaitan dengan keserakahan. 1. Keserakahan. 2. Himpitan ekonomi, selalu ingin hidup lebih dari kemampuannya. Ketiga, latar belakang kebudayaan atau kultur kerja, lingkungan atau tempat tinggal.
Poin ketiga ini berkaitan dengan pembentukan karakter seseorang, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, maupun tempat kuliah. Nah, 4 yaitu self-esteem yang rendah berkaitan dengan ajaran orang tua sejak dini kepada anaknya. Dan pertanyaan keempat, apa yang kalian pahami dengan faktor politik? Nah, jawabannya itu faktor politik berkaitan dengan adanya money politik, merupakan tingkah laku negatif karena uang yang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemikir atau anggota-anggota partai politik supaya memenangkan si pemberi uang. Praktik politik uang pada saat ini masih seringkali terjadi. Hal tersebut disebabkan karena adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dalam pelaksanaan kampanye. Oke. Dan pertanyaan kelima yaitu di menit keberapa penjelasan mengenai faktor internal? Jawabannya yaitu di menit 13:05 detik. Itulah jawaban-jawaban yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata selama saya membuat video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heriansyah dari Fakultas Hukum Stambuk 040 2020 0051, kelas D1, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang korupsi yang ada di Indonesia, yang dimana ini adalah tugas yang diberikan untuk saya untuk berpendapat tentang faktor penyebab korupsi di Indonesia. Ya, faktor penyebab korupsi di Indonesia memiliki teori, yaitu teori yang dikemukakan oleh Jack Bologna atau Gon Theory. Yang pertama yaitu adalah faktor keserakahan, merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Karena mengapa? Ketika kita memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, maka keserakahan akan timbul. Karena kenapa? Kita adalah manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Jadi saya tidak mewajarkan hal korupsi, tapi saya lebih cenderung ke tindakan saya lebih cenderung ke sifat kemanusiawian. Karena karena inilah pentingnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan supaya hawa nafsu atau keserakahan bisa dikendalikan. Dan yang kedua yaitu adalah faktor kebutuhan. Faktor kebutuhan merupakan salah satu pemicu terjadinya korupsi. Karena kenapa? Semakin tinggi jabatan, yang saya tahu, semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin tinggi gaya hidup. Nah, semakin tinggi gaya hidup, maka semakin tinggi pula kebutuhan. Nah, inilah yang salah satu penyebab terjadinya korupsi Indonesia, karena kebutuhan karena istilah orang adalah uang, seperti adanya kayak uang dadakan, uang dan segala macam, itu menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Karena kebutuhan manusia, karena manusia tidak pernah memiliki rasa puas. Jadi menurut saya, semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin tinggi pula kebutuhannya. Tapi ini untuk sebagian orang, saya tidak pernah berbicara untuk semua orang, tapi sebagian besar orang seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya paparkan untuk tugas saya. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajri dari kelas A3 dengan nomor stambuk 040020200440 dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan materi faktor-faktor penyebab anti korupsi. Baiklah, kali ini saya ingin membuat sebuah video untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Hardianto Janggi SH.MH. Soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan teori Ghosn teori Jack Bologna tentang faktor penyebab korupsi. Menurut Ghosn teori yang dikemukakan oleh Jack Bologna bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. 1. Keserahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku. 2. Organisasi, instansi, dan masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan untuk melakukan kecurangan. 3. Faktor kebutuhan berkaitan erat dengan individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. 4. Faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan aksi korupsi. Soal nomor 2. Apakah yang dimaksud dengan teori berdasarkan pelaku? Teori berdasarkan motivasi pelaku dikemukakan oleh Abdullah Hehamahua mengemukakan bahwa berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Korupsi karena kebutuhan, 2. Korupsi karena ada peluang, 3. Korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, 4. Korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, 5. Korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Soal ketiga, apakah yang dimaksud dengan faktor individu penyebab korupsi? Faktor individu termasuk dalam kategori faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang individu sendiri. Faktor individu berkaitan dengan 1. Keserakahan, 2. Himpitan ekonomi, selalu ingin hidup lebih dari kemampuannya, 3. Latar belakang kebudayaan atau kultur kerja dengan lingkungan tempat tinggal. Poin ketiga ini berkaitan dengan pembentukan karakter seseorang, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah maupun tempat kuliah. 4. Self-esteem yang rendah berkaitan dengan ajaran orang tua sejak dini kepada anaknya. Soal keempat, apa yang kalian pahami dengan faktor politik? Faktor politik berkaitan dengan adanya money politik, merupakan tingkah laku negatif karena uang yang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemikir atau anggota-anggota partai politik supaya memenangkan si pemberi uang. Praktik politik uang pada saat ini masih sering kali terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dalam pelaksanaan kampanye. 5. Di menit keberapa penjelasan mengenai faktor internal? Yaitu di menit 13:05. Itulah jawaban-jawaban yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Hasri Widyatama dari kelas A3 dengan nomor standbook 040202000151, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan materi faktor-faktor penyebab anti korupsi. Baiklah, kali ini saya ingin membuat video untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Hardianto Janggi SH.MH. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori Ghosn teori Jack Bologna tentang faktor penyebab korupsi? Yaitu, menurut Ghosn teori yang dikemukakan oleh Jack Bologna bahwa faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Yang pertama, keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku. Yang kedua, organisasi, instansi, dan masyarakat luas dalam keadaan tertentu
membuka faktor kesempatan untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, faktor kebutuhan, berkaitan erat dengan individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. 4. Faktor pengungkapan, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan aksi korupsi. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan teori berdasarkan pelaku? Yaitu teori berdasarkan motivasi pelaku dikemukakan oleh Abdullah Hehamahua, mengemukakan bahwa berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, korupsi karena kebutuhan. 2. Korupsi karena ada peluang. Ketiga, korupsi karena ingin memperkaya diri. Dan keempat, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah. Dan yang kelima, korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan faktor individu penyebab korupsi? Faktor individu termasuk ke dalam kategori faktor internal, adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang individu itu sendiri. Faktor individu berkaitan dengan yang pertama, keserakahan. Yang kedua, himpitan ekonomi yang selalu ingin hidup lebih dari kemampuannya. 3. Dilatar belakangi kebudayaan atau kultur kerja, lingkungan tempat tinggal. Poin ketiga ini berkaitan dengan pembentukan karakter seseorang, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, maupun tempat kuliah. Yang keempat, self-esteem yang rendah berkaitan dengan ajaran orang tosek. Sejak dini kepada anaknya. Orang tua sejak dini kepada anaknya. Yang keempat, apa yang kalian pahami tentang politik? Faktor politik berkaitan dengan adanya money politik merupakan tingkah laku negatif karena uang yang digunakan untuk membeli suara atau menyogek para pemikir anggota-anggota partai politik supaya memenangkan si pemberi uang. Praktik politik uang pada saat ini masih sering kali terjadi. Hal tersebut disebabkan karena adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dalam pelaksanaan kampanye. 5. Di menit keberapa penjelasan mengenai faktor internal? Di menit ke-13:05. Itulah jawaban-jawaban yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto dari kelas A3. NIM saya adalah 040202000129. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Hardianto Janggi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, yang bertemakan tentang faktor penyebab korupsi. Dalam presentasi ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang tercantum dalam video materi yang Bapak berikan. Baik, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan GON teori yang dikemukakan oleh Jack Bologna tentang penyebab faktor korupsi? Ada 4 faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi menurut Jack Bologna. Faktor ini ialah keserakahan atau greed, kesempatan atau opportunity, kebutuhan atau need, dan pengungkapan atau expose. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Organisasi, instansi, dan masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan untuk melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan berkaitan erat dengan individu-individu untuk menjunjung hidupnya yang wajar, serta faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukannya. Masuk pada pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan teori penyebab korupsi berdasarkan motivasi pelaku? Berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dapat dibedakan menjadi 5, yaitu korupsi karena kebutuhan, korupsi karena peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintahan, serta korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan faktor individu yang menjadi penyebab terjadinya korupsi? Ada 4 faktor individu yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, yaitu keserakahan,
himpitan ekonomi, latar belakang kebudayaan, atau kultur kerja atau lingkungan tempat tinggal, serta yang terakhir, self-esteem yang rendah. Pada pertanyaan yang keempat, apa yang kalian pahami tentang faktor politik yang menjadi penyebab terjadinya korupsi? Salah satu faktor politik yang jadi penyebab terjadinya korupsi adalah money politik atau politik uang. Contoh praktik money politik yang dilakukan oleh beberapa oknum yaitu misalnya menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai agar dapat memenangkan si pemberi uang atau si penyogok. Hal ini terjadi dikarenakan belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dalam penyelenggaraan kampanye. Pertanyaan yang kelima, di menit berapa saya menjelaskan tentang faktor internal penyebab terjadinya korupsi? Jadi berdasarkan pengamatan saya, penjelasan mengenai faktor internal penyebab terjadinya korupsi itu terdapat pada durasi menit ke-13 lewat 5 detik hingga menit 18 lewat 27 detik. Baik, sekian dari presentase saya. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Syafi'i Roslan dari kelas A3 Fakultas Hukum UMI. Adapun beberapa soal atau pertanyaan yang saya akan jawab dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, ini mana dosen pengajar adalah Bapak Dr. Hardianto Dejanggi SH MH. Adapun pertanyaan dari soal sebagai berikut. Ya, soal pertama adalah apakah yang dimaksud dengan teori Gon teori yang dibukakan oleh Jack Bologni? Yang pertama adalah Gon teori yang dibukakan oleh Jack Bologni. Yang pertama itu adalah keserakahan berpotensi dimiliki setiap individu dan berkaitan dengan pelaku atau seseorang. Yang kedua adalah organisasi, instansi dan masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Ketiga, faktor keutuhan berkaitan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. 4. Faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan tindakan korupsi. 2. Atau soal kedua, apakah yang dimaksud dengan teori berdasarkan motivasi pelaku? Yang pertama, korupsi karena kebutuhan. Yang kedua, korupsi karena ada peluang. Ketiga, korupsi karena ingin memperkaya diri. Keempat, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah. Dan yang terakhir, korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Nah, ini adalah salah satu teori dari Abdullah Hemamahua. Soal ketiga, apa yang dimaksud dengan faktor individu suatu penyebab tindakan korupsi? Adapun penyebab dari tindakan korupsi itu, yang pertama adalah keserakahan. Kedua, himpitan ekonomi. Ketiga, latar belakang budaya atau kultur, kerja, dan lingkungan tempat tinggal. Yang terakhir, self-esteem yang rendah. Soal keempat, apa yang kalian pahami dengan faktor politik? Yang saya pahami dari faktor politik adalah yang pertama, adanya money politik merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota partai supaya memenangkan si pemberi uang. Yang kedua, praktik politik uang pada saat ini masih sering kali terjadi yang disebabkan karena belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dalam pelaksanaan kampanye. Soal kelima, pada menit berapakah dijelaskan faktor internal penyebab korupsi? Faktor internal penyebab korupsi dijelaskan pada menit 13.05 sampai 18.28.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan sebanyak 5 nomor. Dan pertama-tama saya akan menjawab dari nomor 1. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan GON teori menurut Jack Bolon tentang faktor penyebab korupsi? Jawabannya yaitu faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Terus pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan teori berdasarkan motivasi pelaku? Teori berdasarkan motivasi pelaku itu seperti korupsi karena ingin memperkaya diri. Contohnya, seperti yang Bapak dosen jelaskan di video ini, seperti dana bansos. Itu kan memperkaya diri sendiri. Terus kalau memang di negara ini bisa dibilang korupsi itu sudah menjadi hobi begitu. Terus selanjutnya yaitu nomor 3, apa yang dimaksud dengan faktor individu sebagai penyebab korupsi? Faktor individu penyebab korupsi yaitu contoh seperti keserakahan seperti mungkin karena himpitan ekonomi, tingkat ekonomi seseorang tersebut mungkin sangat kekurangan, jadi itu yang menyebabkan dia melakukan korupsi. Terus pertanyaan keempat, apa yang dapat dipahami dengan faktor politik yang dapat menjadi penyebab korupsi? Yang saya pahami yaitu contohnya seperti adanya money politik. Money politik yaitu membagikan uang kepada rakyat untuk memilih salah satu pasangan yang mana pasangan itu adalah yang membagikan uang kepada masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Dan pertanyaan yang kelima, di menit berapakah dijelaskan tentang faktor internal penyebab korupsi? Yaitu di menit ke-13 10 detik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyad Fajar Hasan dari kelas 3. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah pendidikan anti korupsi, yaitu sebagai berikut. GON teori adalah teori yang dikeluarkan oleh Jack Bolon, yang dimana teori ini mengungkapkan bahwa faktor korupsi terjadi akibat adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan, yang dimana pada faktor pertama yaitu keserakahan, kita sendiri manusia adalah individu yang serakah dan tidak akan puas dengan apa yang dimilikinya. Yang kedua, faktor kesempatan, dan dimana pada faktor ini kita ketahui sendiri bahwa saat seseorang yang tamak melihat kesempatan untuk berbuat jahat, maka mereka akan melakukannya, tidak peduli apapun risikonya. Ketiga, faktor kebutuhan. Pada faktor ini terjadi akibat adanya dorongan dari ekonomi yang mengakibatkan mereka melakukan segala cara agar ekonomi terpenuhi. Yang ketiga, yang keempat adalah faktor pengungkapan, yang dimana pada faktor ini terjadi akibat adanya berita-berita atau informasi yang didapat sehingga mereka mulai berpikir untuk melakukan tindak pidana korupsi. Faktor korupsi terjadi akibat adanya motivasi pelaku, yang dimana pada teori ini mengungkapkan bahwa kasus korupsi terjadi akibat adanya seseorang yang memiliki dorongan atau motivasi dari orang lain sehingga melakukan tindak korupsi. Bukan hanya dari orang lain, mereka dapat mendapat motivasi dari berita-berita yang ada. Yang ketiga, yaitu faktor internal atau individu,
Kita ketahui sendiri, manusia adalah makhluk sosial yang dimana kebanyakan dari mereka hanya mementingkan dirinya sendiri, sehingga mengakibatkan mereka menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, sehingga terjadilah tindak pidana korupsi. Faktor politik. Faktor ini terjadi akibat adanya seseorang yang ingin mempertahankan atau meraih sebuah kekuasaan, sehingga menyebabkan mereka melakukan tindak pidana korupsi seperti suap dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Farid Karembolong, kelas A3, nomor stambuk 040 2020 0140, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan materi faktor-faktor penyebab anti korupsi. Baiklah, kali ini saya ingin membuat sebuah video untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Hardianto Janggi, SH.MH. Soal yang pertama. 1. Apa yang dimaksud dengan teori Ghosn teori Jack Bologna tentang faktor penyebab korupsi? Menurut Ghosn teori yang dikemukakan oleh Jack Bologna bahwa faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. 1. Keserahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku. 2. Organisasi, instansi, dan masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan untuk melakukan kecurangan. 3. Faktor kebutuhan berkaitan erat dengan individu untuk menunjang kehidupan yang wajar. 4. Faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan aksi korupsi. 2. Apakah yang dimaksud dengan teori berdasarkan pelaku? Teori berdasarkan pelaku, motivasi pelaku dikemukakan oleh Abdullah Hehamahua, mengemukakan bahwa berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Korupsi karena kebutuhan. 2. Korupsi karena ada peluang. 3. Korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri. 4. Korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintahan. Yang terakhir, korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan faktor individu penyebab korupsi? Faktor individu termasuk dalam kategori faktor internal, adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu sendiri. Faktor individu berkaitan dengan keserakahan, himpitan ekonomi, selalu ingin hidup lebih dari kemampuannya, latar belakang kebudayaan atau kultur kerja atau lingkungan tempat tinggal. Poin ketiga ini berkaitan dengan pembentukan karakter seseorang, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, maupun tempat kuliah. 4. Self-esteem yang rendah berkaitan dengan ajaran orang tua sejak dini kepada anaknya. Yang keempat, apa yang kalian pahami dengan faktor politik? Faktor politik berkaitan dengan adanya money politik, merupakan tingkah laku negatif karena uang yang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemikir atau anggota-anggota partai politik supaya memenangkan si pemberi uang. Praktik politik uang pada saat ini masih sering kali terjadi. Hal tersebut disebabkan karena adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dalam pelaksanaan kampanye. 5. Di menit keberapa penjelasan mengenai faktor internal? Di menit 13:05. Itulah jawaban-jawaban yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Imam Faiz dengan nomor stambuk 040 2020 0138, kelas A3 dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi.
Saya membuat video ini untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Pertanyaan pertama yaitu teori korupsi Jack Bolonek. Teori korupsi Jack Bolonek ialah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Yang pertama itu keserakahan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Yang kedua, organisasi atau kesempatan. Kesempatan terjadi dalam organisasi, instansi, dan masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Yang ketiga ialah faktor kebutuhan. Faktor kebutuhan berkaitan erat dengan individu-individu untuk menunjang kehidupan yang wajar. Yang keempat ialah faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan korupsi. Pertanyaan kedua ialah korupsi berdasarkan motivasi pelaku. Berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Korupsi karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang. Yang ketiga, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah. Yang kelima, ingin menguasai suatu negara. Pertanyaan ketiga ialah faktor individu terjadi korupsi. Faktor individu terjadi karena keserakahan, himpitan ekonomi, latar belakang kebudayaan, atau kultur kerja atau lingkungan tempat tinggal. Yang keempat, self, ekstrim, dan rendah. Pertanyaan keempat ialah faktor politik. Faktor politik korupsi ialah adanya money politik, merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk membelikan suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politik supaya memenangkan si pemberi uang. Yang kedua ialah partai politik. Partai politik uang pada saat ini masih sering kali terjadi. Hal ini disebabkan karena belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dalam melaksanakan kampanye. Dan pertanyaan kelima ialah di menit keberapakah Bapak menjelaskan tentang faktor internal? Bapak menjelaskan tentang faktor internal korupsi di menit 13, antara menit 13 dan menit ke-14. Makasih atas pertanyaan Bapak dan makasih atas materi Bapak yang telah Bapak berikan kepada kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Ali Jalal Akbar, Johamran P, dengan nomor stambuk 040 dari 200093 dari kelas 3 dengan dosen pengajar Dr. Hardianto Janggi SHMH. Apakah yang dimaksud teori GON yang diungkapkan oleh Jack Bolonek tentang faktor penyebab korupsi? Yaitu di dalam teori ini terdapat 4 poin, yaitu keserakahan. Setiap seseorang mempunyai sifat keserakahan, seperti seseorang itu mempunyai sesuatu kemudian dia merasa kurang atau tidak cukup. 2. Kesempatan kejahatan akan timbul jika ada kesempatan. 3. Kebutuhan teori ini berkaitan dengan individu, seperti seseorang mempunyai mobil sederhana tetapi ingin mobil mewah. 4. Pengungkapan faktor ini dikatakan sebagai tindakan pelaku yang ditemukan, dan jika tindakan pelaku ditemukan maka akan mendapatkan sanksi. 2. Apakah yang dimaksud dengan teori berdasarkan motivasi pelaku? Kemudian sebutkan apa yang dimaksud dengan teori berdasarkan motivasi pelaku. Yaitu di dalam teori ini dapat dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Kebutuhan, yaitu kebutuhan seseorang seperti ingin hidup mewah. 2. Peluang, ketika seseorang diberikan amanah, maka ia menerima proyek-proyek mempunyai peluang korupsi. 3. Ingin memperkaya diri sendiri, seperti berpikiran ingin kaya terus. 4. Ingin menjatuhkan pemerintah, jika suatu pemerintahan jatuh maka akan terjadi kekacauan. 5. Ingin menguasai suatu negara, seperti negara sedang down. Ia pun tampil dan tercapailah keinginan untuk korupsi. 3. Apakah yang dimaksud dengan faktor individu suatu penyebab dari korupsi? 1. Keserakahan kembali ke diri masing-masing. 2. Himpitan ekonomi kadang-kadang karena ekonomi seseorang.
3. Faktor kebudayaan kultural ini mempengaruhi pembentukan karakter. 4. Self-esteem yang rendah. 4. Apa yang kalian alami dengan faktor politik yang sehingganya menjadi penyebab faktor korupsi? Yaitu adanya money politik. Biasa terjadi di daerah atau Bawaslu bahwa ada yang menyogok untuk memilih. 2. Praktik politik jika terjadi kos politik yang besar daripada kandidat. 5. Di menit keberapa Bapak menjelaskan tentang faktor internal penyebab korupsi, yaitu pada menit 13:05 sampai dengan menit 18:28. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Mustaqim Latif, nomor stambuk 040202000128 dari kelas A3. Dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen kami, Bapak Dr. Hardianto Janggi SHMH, sebagai dosen pengampuh mata kuliah pendidikan anti korupsi pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Beliau mengajukan beberapa pertanyaan yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Ghosn teori? Kedua, apa yang dimaksudkan teori berdasarkan motivasi pelaku? Yang ketiga, apa yang dimaksudkan teori faktor individu? Keempat, apa yang kalian pahami sebagai faktor politik penyebab korupsi? Dan yang terakhir, di menit keberapa saya menjelaskan penyebab faktor internal korupsi? Jawabannya yang nomor 1 adalah yaitu salah satu ataupun teori berdasarkan Ghosn teori menyebutkan faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, dan kebutuhan. Dari ketiga poin tersebut, adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan ketika sudah menyatu dalam pribadi seseorang, maka itulah yang dapat memicu terjadinya suatu tindakan korupsi, di mana kesempatan adalah suatu situasi kita dapat melakukan suatu tindakan korupsi, dan ditambah lagi dengan keserakahan akan ketidakpuasan terhadap sesuatu yang kita miliki dan yang menjadi kebutuhan kita atau sesuatu yang tidak terpenuhi. Itulah yang menjadi suatu penyebab atau pemicu daripada tindakan korupsi. Kemudian yang kedua, teori motivasi pelaku, yaitu ingin memperkaya diri sendiri. Inilah yang menjadi atau bisa kita katakan sebagai sudah menjadi kodrat manusia yang tidak pernah puas untuk meningkatkan terus menerus apa yang dia miliki. Seumpamanya dalam konteks harta atau materi, dia ingin memperkaya dirinya sendiri, yang dia tidak memikirkan apa penyebab daripada tindakan tersebut, tentunya korupsi. Dia ingin memperkaya diri sendiri dengan tidak memperdulikan hal-hal yang menjadi akibat daripada tindakannya. Teori motivasi pelaku ini bagi saya secara pribadi, yaitu ingin memperkaya diri sendiri adalah bentuk keserakahan juga, karena tidak puas akan apa yang dia dapatkan. Kemudian yang ketiga, soalnya apa yang dimaksud teori faktor individu, yaitu keserakahan. Keserakahan ini dapat kita katakan karena kurangnya iman yang dia miliki, sehingga dia dapat dengan gampangnya dia terhasut oleh godaan-godaan karena kurang keimanan, dan juga
ditambah lagi dengan sifatnya yang serakah, maka itulah yang menjadi penyebab daripada tindakan korupsi dalam teori individu. Kemudian yang keempat soalnya adalah apa yang kalian pahami sebagai faktor politik penyebab korupsi adalah korupsi terjadi karena adanya hubungan dengan kekuasaan. Kita bisa menyaksikan di panggung politik banyak sekali pejabat-pejabat publik ataupun politisi-politisi yang seringkali melakukan tindakan-tindakan korupsi karena adanya kekuasaan. Ketika ada kekuasaan, maka di situ dapat kita lakukan suatu tindakan korupsi. Tidaklah mungkin ketika kita tidak memiliki suatu kekuasaan, kita dapat melakukan korupsi. Taruhlah seumpamanya seorang manajer ataupun seorang politisi atau kepala daerah yang menjabat, tentu dia akan dengan leluasa men-setting segala sesuatunya untuk kemudian dilakukan suatu tindakan korupsi. Dan itu adalah faktor adanya kekuasaan. Oleh sebab itu, salah satu penyebab atau faktor penyebab terjadinya korupsi adalah faktor politik yang berhubungan dengan kekuasaan. Kemudian soal yang kelima adalah di menit keberapa saya menjelaskan penyebab faktor internal korupsi. Jawabannya adalah pada menit ke-13. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudarmin Mapelori, Stambuk 04 02 02 00055, kelas D1, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Pada kesempatan ini saya menjelaskan beberapa penyebab korupsi secara umum yang merupakan tugas mata kuliah ini. Terdapat banyak teori mengenai penyebab terjadinya korupsi. Di antaranya teori korupsi yang dikemukakan oleh Jack Bolon. Menurut teori tersebut, faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Faktor pertama yaitu keserakahan. Keserakahan ini berpotensi dimiliki oleh setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Nah, selanjutnya faktor kesempatan. Organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor yang ketiga adalah faktor kebutuhan. Faktor ini erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Faktor yang terakhir yaitu faktor pengungkapan. Faktor ini berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila ditemukan melakukan kecurangan. Beberapa faktor tersebut menjadi pemicu terjadinya korupsi. Faktor penyebab korupsi ini harus dipahami semua orang untuk menghindari kerugian yang dihasilkannya. Korupsi ini bisa datang pada siapa saja, dengan latar belakang apa saja. Sebab sesuai teori willingness and opportunity to corrupt, korupsi ini terjadi jika terdapat kesempatan dan niat.
akan didorong oleh kebutuhan dan keserakahan. Mungkin sekian penjelasan singkat saya mengenai beberapa penyebab korupsi yang terjadi baik di Indonesia maupun negara lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciputra Agung, Stambu 040-2016-0750. Saat ini saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang pentingnya pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Hari-hari ini kita menyaksikan berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif di mana-mana. Terjadi di hampir semua di daerah tanah air, di semua level dan di semua segi kehidupan dengan beragam jenis, modus, dan kompleksitas. Perilaku koruptif telah merasuki semua elemen bangsa, padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral, sebuah ironi. Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, kepedulian, disiplin, tanggung jawab, sederhana, dan adil dari dalam diri individu. Ketika hari-hari ini kita menyaksikan kasus-kasus korupsi kian marak, meluas dan beragam, serta perilaku saling tidak percaya dan rupa-rupa perilaku tak pantas lainnya kian menyesakkan dada, kita sadar budaya anti korupsi kita menghilang. Pertanyaannya, di manakah budaya anti korupsi kita? Di satu sisi, bangsa kita memiliki kelemahan perilaku yang diwariskan sebagai hasil penjelajahan. Sejak lama kita sadari kelemahan ini, mental menerabas, tidak menghargai waktu, meremehkan mutu dan tidak percaya diri, dan masih banyak lagi. Sementara di sisi lain, dunia pendidikan yang diharapkan menjadi penguat budaya anti korupsi makin dirasakan tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya. Proses pendidikan seperti mementingkan penguasaan pengetahuan semata ketimbang membiasakan perilaku baik. Sekalipun sekolah mengimplementasikan berbagai kegiatan sejenis, akan tetapi hal tersebut dilaksanakan seolah terpisah dari proses pembelajaran yang utuh. Adapun tujuan dari urgensi pendidikan anti korupsi di sekolah dan kampus, lembaga pendidikan merupakan basis pendidikan karakter generasi muda Indonesia untuk jangka panjang. Pada tatanan ini, sangat penting menanamkan pendidikan anti korupsi secara berkesinambungan, secara mental, seperti yang disebutkan Kunjara Ningrat, pelaku pakar antropologi Indonesia, bahwa orang Indonesia memiliki karakter khusus yang menjadi cikal bakal tindakan korupsi. Di antara sikap tersebut adalah menganggap rendah kualitas, menyukai budaya instan, tidak percaya diri, tidak disiplin, dan sering mengabaikan tanggung jawab. Sikap-sikap negatif semacam ini perlu dijauhkan dari mental orang Indonesia sejak dari masa pendidikan sekolah dasar sebagai tempat pendidikan karakter yang baik. Pentingnya implementasi pendidikan anti korupsi lembaga pendidikan. Pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Anti Korupsi atau yang biasa disebut KPK telah melakukan kampanye anti korupsi ke lembaga pendidikan. Kurikulum pendidikan anti korupsi mulai dikembangkan di sekolah-sekolah dengan penyusunan konsep dan target sasaran yang hendak dicapai di jenjang lembaga pendidikan terkait, dari mulai sekolah dasar sampai ke jenjang perguruan tinggi. Pelaksanaan pendidikan ini mulai digalakkan. Lalu, mengapa pendidikan anti rasuah ini perlu diajarkan di dunia pendidikan? Jadi ada beberapa alasannya, yakni yang pertama, budaya korupsi di Indonesia berada di tepi jurang. Korupsi sebagai budaya kolonial di Indonesia sudah dalam kondisi yang sangat parah. Budaya sama suka dalam melakukan korupsi menjadi tradisi yang sulit diungkap. Bahkan sudah tidak disadari lagi oleh pelakunya bahwa hal tersebut merupakan tindakan terlarang, berdosa, dan merugikan banyak orang. Korupsi terjadi di semua level kehidupan, bahkan di lembaga pendidikan pun terjadi. Kondisi di tepi jurang inilah yang menyebabkan target pemahaman perlu dilakukan dari akar rumput dan dalam jangka waktu yang panjang. Lembaga pendidikan sebagai lokomotif pembentukan karakter generasi bangsa harus menjadi tempat pengajaran yang kuat terhadap pendidikan anti korupsi tersebut.
Yang kedua, memerangi korupsi dari lingkungan terdekat. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah maupun perguruan tinggi sebenarnya merupakan cara untuk mengatasi mentalitas dan sikap-sikap dasar yang mempengaruhi pada tindakan korupsi yang curang. Dalam proses pembelajaran misalnya, seorang siswa atau mahasiswa yang mencontek saat ujian, sebenarnya ini adalah tindakan korupsi nyata yang dilakukan dalam skala kecil. Tetapi tidak disiplin pada waktu penerimaan peserta didik yang dilakukan dengan curang, manipulasi nilai, gratifikasi, dan sebagainya merupakan tindakan korupsi kecil yang ada di lingkungan dunia pendidikan. Dari sinilah sikap korupsi bisa muncul, sehingga sebelumnya nantinya generasi muda tumbuh dan menghadapi kehidupan bernegara yang lebih luas, lembaga pendidikan harus lebih dulu menanamkan sifat-sifat anti korupsi. Jika saat sekolah atau kuliah saja sering melakukan korupsi, bagaimana setelah menjadi pejabat? Maka tanggung jawab lembaga pendidikan harus menghapus budaya negatif tersebut. Yang ketiga, penanaman pendidikan karakter yang aplikatif. Lembaga pendidikan adalah tempat pengembangan pendidikan karakter yang aplikatif. Namun, faktanya memang kebanyakan peserta didik masih menjadi karakter sebagai hafalan materi pendidikan, bukan dilakukan secara implementatif. Nilai karakter yang sudah dipahami semestinya terbentuk secara nyata dalam tindakan seseorang, bukan sebatas materi pembelajaran yang hanya dihafal tanpa ada pelaksanaan secara nyata. Mengajarkan anak untuk tidak korupsi sejak dini perlu dilakukan sejak tindakan dan contoh nyata perbuatan. Tidak lagi melakukan melalui teori-teori pembelajaran. Guru maupun tenaga pengajar serta pengelola lembaga pendidikan penting memahami jika untuk pendidikan anak tidak korupsi harus didahului contoh dari orang-orang tua yang ada di lembaga pendidikan terkait. Tujuan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan yang pertama itu pendidikan karakter anti korupsi di lembaga pendidikan dilakukan dengan 2 tahapan awal, yakni dengan menentukan ruang dan target pembelajaran yang hendak dicapai. Lalu selanjutnya dibuat kurikulum yang sesuai untuk mencapai target-target tersebut. Pembentukan karakter anti korupsi sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pembentukan karakter anti korupsi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan mengikuti perkembangan usia anak mulai dari jenjang PAUD, SD hingga perguruan tinggi. Pelaksanaan kurikulum yang dijalankan disesuaikan dengan target pembentukan yang hendak dicapai di setiap jenjang pendidikan tersebut. Yang kedua, penanaman pendidikan anti korupsi untuk jangka panjang. Salah satu pola pengajaran pendidikan anti korupsi yang dilakukan adalah jangka panjang. Sebagaimana kondisi yang sudah sangat parah tidak bisa diatasi dalam waktu sehari, 2 hari, atau setahun, tapi harus dilakukan bertahun-tahun, bahkan bisa jadi seumur dengan usia seseorang. Tradisi yang sudah sangat akut membudaya di masyarakat harus dipahami sejak dini. Bukan hanya untuk anak-anak, tetapi orang tua juga penting mendapatkan pelajaran ini. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada generasi muda. Ada 9 nilai anti korupsi yang penting diajarkan kepada peserta didik untuk membantu memerangi dari sikap korupsi. Sikap-sikap tersebut di antaranya kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.